Malam ini kita akan mengkaji surat Yunus ayat 79, 80 ya 81, 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim falamma jaa as-sakhratu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ya. Yang akan kita bahas malam ini yaitu terkait peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Musa ketika berdakwah pada zamannya. Kebetulan pada zaman Nabi Musa itu ada raja yang terkenal yang disebut dengan Raja Fir'aun, ya. Dan sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa ketika Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya, ya, Bani Israel dan juga termasuk Fir'aun, mereka selalu menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu sihir. Jadi sudah berkali-kali, ya, umat Bani Israel ini mengalami berbagai macam bencana, ya, seperti wabah belalang, kemudian semua air menjadi darah, gitu. Kemudian pernah juga minta anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan maidah makanan dari langit, gitu. Nantangin Nabi Musa semua. Ya, setelah semua dipenuhi tetap saja mereka menuduh Nabi Musa itu sebagai orang yang ahli sihir. Ini. Wa qala fir'aunu, wa qala dan berkata siapa Fir'aunu, Fir'aun. Ini nantang lagi Fir'aun. U'tuni ya Musa, u'tuni, ya. U'tuni, datanglah kepadaku bikulli sahirin, dengan ahli-ahli sihir, ya. Ya, alimin, yang lebih hebat, yang lebih tahu. Jadi Fir'aun, ya, mengundang seluruh koleganya, li'awanihi wa ansorihi, kolega-kolega dukun, ya, itu yang ada di negara Mesir, ya, itu semua diundang. Nah, kemudian mereka ingin bukti saktian mana, ya, dukun-dukun yang akan diundang ini dengan Nabi Musa, gitu. Karena menurut Fir'aun apa yang dimiliki Musa itu hal yang biasa. Ya pasti kalau nanti saya panggilin tukang sihir, ya Musa nggak bakalan mampu menandinginya. Nah, ini pikiran persepsi Fir'aun terhadap Nabi Musa. Itu. Falamma ja'a as-sakhratu. Falamma jaa, maka tatkala datang asy-syakharatu, yaitu para tukang sihir, ya, yang sebagaimana sudah dijanjikan. Qalu, mereka berkata li Musa, kepada Musa, tahkiron lahu. Jadi tahkiron itu menghina. Wa tahwinan li amrihi, dan menganggap enteng, gitu. Jadi tukang-tukang sihir zaman itu ya sombong, angkuh, gitu, sehingga merendahkan, menghina, ya, Nabi Musa alaihissalam, gitu. Terus mereka berkata, gitu,
Ya. Kemudian fa'ajma'u wastama'u waja'u, ya, mereka berkumpul, ya, terus mereka datang ala fani Fir'aun mustami'in, ya, mereka datang, ya, di pada satu tempat yang sudah diserdikan oleh Fir'aun. Summa ayanul waqta wal mau'id. Kemudian mereka datang pada satu waktu dan waktu ketetapan kapan pelaksananya itu. Fakhuruju ilaihi, semua keluar tukang sihir ini, ya, ilaihi untuk menghadapi Nabi Musa, liyu'aridu ma'ahum, supaya, ya, adu kesaktian, ya, demonstrasi kesaktian para tukang sihir dan Nabi Musa. Falamma ja'a as-sakharatu, maka tatkala datang siapa as-sakharatu, tukang sihir tadi, dia menghina kepada Nabi Musa, tahqiran wa tahwinan al-amrih. Terus tukang sihir ada yang bertapa, alqi ma ji'ta biha minasihir, hei Musa, udah silahkan lempar apa yang kamu punya, ya, apa yang kamu punya soal sihir. Qala, berkata lahum kepada mereka siapa Musa, Nabi Musa itu. Kemudian Musa menjawab, ya, tantangan tersebut musta'inan, dengan minta pertolongan billahi, kepada Allah, ya, karena Musa ini, ya, sebagai hamba yang merasa dirinya tidak mampu apa-apa, tapi Nabi Musa meyakini ada Allah yang menciptakan alam semesta sebagai zat yang maha kuasa. Maka dalam posisi, ya, ditantang oleh tukang sihirnya Fir'aun, ya, beliau musta'inan billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, min indihi, dari sisinya, mutawakkilan alaihi, dengan bertawakal alaihi, atas Allah, ya, ini sikap tawaduknya Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak lantas kemudian direspon, ya, tidak, tapi Nabi Musa, ya Allah, saya ini hamba yang tidak punya daya apa-apa, ya Allah, gitu, aku mohon kekuatanmu, gitu. Jadi musta'inan billah min indihi mutawakkilan alaih. Alku ayyul muhtarun al mukadzibun, gitu. Alku, lemparlah, wahai orang-orang yang muhtarun, orang-orang yang tertipu, al mukadzibun, orang-orang yang pembohong. Ma'antum mulkun, kamu tidak melempar. Falamma alqau, tatkala mereka melempar, maja'u bihi minasyihri, maja'u, mereka tidak datang bihi dengannya, minasyihri, dari sihir, wastahsanu, dan mereka, ya, istahsanu, yaitu ingin nampak baik, min Fir'auna, dari Fir'aun, wastakmalu minhul al-ja'lal kasir wa jazamu al-ghalabah, gitu. Jadi, ya, dia merasa, ya, pasti menang, bisa mengalahkan Nabi Musa. Qala, menjawab siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam, ya, setelah melihat bagaimana reaksi mereka, majitum bihi, majitum, kamu tidak datang, bihi, dengannya, ayyuhal mufsidun, wahai orang-orang yang rusak, al mu'annidun, orang-orang yang ingkar menentang Allah. Majitum bi asyihru, sihir. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, sayubtiluhu, akan membatalkan atau akan mengalahkan siapa Allah, hu, ya, kepada semua sihir yang akan disampaikan oleh tukang sihirnya Fir'aun. An qaribin, dalam waktu dekat. Summa alqa Musa asahu, ya, kemudian summa alqa, kemudian melempar
siapa Musa, Nabi Musa, asahu tongkatnya. Fa idzan hiya talqafu ma yafikun. Ya, tongkatnya Nabi Musa ya berubah menjadi ular yang jauh lebih besar dan melahap seluruh ular yang sebagai sihirnya dukunnya Fir'aun tadi, semua dilahap habis ya oleh ular yang tadi dilempar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ma'yafikun. Akhirnya di sini Fir'aun menyaksikan ya. Jadi tukang sihirnya melempar sesuatu kemudian berubah menjadi ular gitu. Nah, mereka kagum, sombong, ya, merasa hebat, nggak mungkin Nabi Musa itu bisa. Terus akhirnya Nabi Musa yang mohon pertolongan kepada Allah, terus dapat perintah summa alqa Musa, Musa melempar tongkatnya, terus akhirnya tongkat Nabi Musa menjadi ular yang lebih besar, terus melahap semua ular yang ada di depannya. Lah, pada saat itu akhirnya Fir'aun terbengong, ya, terbengong itu kaget. Masa iya gitu? Masa semua ular tadi dimakan oleh ular yang menjadi jelmaan tongkatnya Nabi Musa? Nah, di saat itulah fawaku al-haqqu, ya, ketika datang kebenaran, wa batala ma kanu ya'malu, dan batallah apa yang mereka lakukan. Fanqalabu hunalika sagirin. Di antara tukang sihir ini ada yang tetap ingkar kepada Nabi Musa, tapi ada juga di antara mereka yang akhirnya beriman, mengakui bahwa Musa ini sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi dari peristiwa ini ya, Nabi Musa ditunjukkan kebenarannya, kemudian para tukang sihir ditunjukkan kebatilannya. Lah, di antara tukang sihir ini ada yang tetap ingkar, sebagaimana Fir'aun tetap ingkar, meyakini padahal sudah nyata di depan mata, akan tetapi sebagian tukang sihir ini ada yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuslihu, tidak akan memperbaiki amalal mufsidin, amalnya orang-orang yang merusak. Jadi ya Allah tidak akan memberikan pertolongan dan memperbaiki amalnya orang-orang ahli zikir, termasuk ya Fir'aun yang dikenal sebagai raja yang zalim ini. Wa yuhiqqullahu al-haqqa, dan menjadi hak nyata menunjukkan kebenaran siapa Allah, Allah al-haqqa, pada kebenaran, min indihi, dari sisinya, bi kalimatihi, dengan kalimahnya, walau kariha, walaupun benci siapa al-mujrimun, orang-orang yang pendosa, ya tadi termasuk Fir'aun, ya sekalipun sudah melihat peristiwa ular-ularnya tukang sihir dimakan oleh ularnya sebagai jelmaan tongkatnya Nabi Musa, tetap tidak beriman. Begitu juga sebagian tukang sihir ada yang tetap ingkar dan beriman. Kenapa mereka tetap ingkar? Padahal sudah jelas mukjizat Nabi Musa itu sudah gamblang, sudah jelas. Kenapa? Al-mahrumun, karena mereka terhijab. Hatinya itu tidak mendapatkan nur hidayah, tidak mendapatkan cahaya hidayah, sehingga tidak bisa
kemudian lantas berubah menjadi iman sekalipun matanya sudah melihat. Ya, fakta bahwa kekuatan ahli sihir ternyata tidak punya kekuatan apa-apa dibandingkan dengan kekuatan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mahrumun an-nuril iman, dia terhijab, tertahan dari cahaya iman sekalipun hidup pada zaman Nabi. Ini naudzubillah min dzalik ya. Hidup pada zaman Nabi sudah jelas mukjizatnya, tapi tidak diberikan anugerah iman. Itu seperti Fir'aun dan pengikutnya. Begitu juga pada zaman Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, Abu Jahal. Itu juga orang yang hidup pada zaman Nabi, tapi hatinya tertutup dari cahaya iman, wa tauhid dan tauhid itu. Maka dengan demikian ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita hidup ya setelah 15 abad ya ditinggal oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi cahaya iman, cahaya tauhid tetap menerangi ya akal kita, menerangi iman kita dan menerangi hati kita. Mudah-mudahan diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sampai di sini, mudah-mudahan manfaat.